Cerita dimulai di sebuah acara pernikahan. Pengantin wanita yang bernama Nara nampak tertekan karena terjebak dalam perjodohan. Sementara itu, Jung Yeol yang merupakan mantan dari Nara nampak sangat depresi setelah ditinggal nikah. Sambil mabuk di bar, Jung Yeol terus memikirkannya, sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengacaukan pernikahan dan menculik Nara. Namun saat hendak pergi, rupanya Nara sudah terlebih dahulu kabur dari acara pernikahan tersebut. Jung Yeol meminta maaf karena ia baru menyadari bahwa cinta sejatinya adalah Nara. Lantas Nara pun menasihatinya agar tidak terlambat di lain kesempatan. Keesokan harinya, Jung Yeol memberanikan diri untuk meminta restu pada ibu Nara. Namun, ia nampak gugup dan ketakutan saat bertemu dengannya, karena ibu Nara merupakan orang yang kaya raya, sedangkan dirinya seorang pengangguran dan masih menempuh pendidikan hukum. Setelah diinterogasi, akhirnya Ibu Nara merestui hubungan mereka. Meskipun Ibu Nara nampak tak senang melihat Jung Yeol, tapi siapa sangka, rupanya ia telah menyiapkan apartemen dan uang tunai untuk biaya rumah tangganya. Tak cukup sampai di sini, Jung Yeol kini harus berhadapan langsung dengan ayah Nara yang merupakan seorang jenderal dan dikenal sangat galak. Di sini, Jung Yeol hampir mati ditembak oleh sang jenderal yang tidak merestui hubungan mereka. Namun setelah Nara menegaskan bahwa ia sangat mencintai Jung Yeol, ayahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada akhirnya, mereka pun menikah meskipun keluarga Nara nampak tak menyukai pernikahan tersebut. Pernikahan yang awalnya dipikir akan tenang dan penuh cinta, ternyata itu semua tidak seindah yang difikirkan. Karena hampir setiap hari mereka bertengkar hanya karena masalah sepele. Setelah Jung Yeol berhasil mendapatkan lisensi advokatnya, kini ia telah resmi menjadi seorang pengacara. Sedangkan Nara menjadi produser film. Keduanya selalu sibuk hingga tak punya waktu untuk bersama. Namun ketika bersama, mereka tak pernah akur dan selalu bertengkar. Melihat gaya hidup Nara yang sangat buruk, membuat Jung Yeol sangat muak. Dia selalu mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri, tidak bisa memasak, pemalas, boros, dan hobi minum minuman beralkohol. Oleh karena itu, Jung Yeol sangat menentang sikap Nara yang buruk tersebut, sehingga hal ini menjadi pertengkaran. Karena perbedaan prinsip hidup, rumah tangganya pun berjalan menuju kehancuran, hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Setibanya di pengadilan, pertengkaran Jung Yeol dan Nara langsung pecah. Mereka saling menyalahkan di depan hakim, membuka semua kesalahan yang sudah lama dipendam. Jung Yeol menuduh Nara jorok karena sering meninggalkan makanan hingga berjamur di dalam kulkas. Nara pun tak tinggal diam. Ia balik menyerang dengan mengungkit kebiasaan Jung Yeol yang selalu merendahkan dirinya hanya karena ia belum bekerja. Padahal Nara tak pernah menuntut apapun darinya. Ia juga mengaku tidak merasa nyaman karena sikap ibu mertuanya yang terus membandingkan gaya hidup mereka dan meremehkan Nara seolah ia tidak mengerti kehidupan yang sulit. Pertengkaran semakin panas saat keduanya mulai membuka aib pribadi. Nara mengungkit Jung Yeol yang pernah ketahuan memakai hair dryer hanya untuk mengeringkan bulu kemaluannya. Jung Yeol pun membalas menjelekan Nara yang saat mabuk dan tidak mandi, ia selalu minta untuk dicas. Ketegangan memuncak ketika Nara menuduh Jung Yeol berselingkuh. Namun Jung Yeol membantah dan menjelaskan bahwa itu hanyalah junior kantor yang menyukainya. Ia balik menuduh Nara berselingkuh yang ternyata hanya salah paham karena Nara cuma pergi minum dengan calon sutradara filmnya. Ketika hakim menanyakan alasan utama perceraian, Jung Yeol mulai menjelaskan bahwa hidupnya selalu dipenuhi kesialan setiap kali mengikuti ujian advokat, terutama karena masalah perut yang dideritanya. Menjelang ujian terakhir, ia ingin beristirahat agar bisa berangkat dengan tenang keesokan harinya. Namun harapan itu hancur ketika rumah mendadak kacau. Nara yang ceroboh meninggalkan masakan di kompor sampai hampir membakar seluruh isi rumah. Jung Yeol merasa ia sudah mengorbankan masa mudanya demi meraih gelar advokat untuk masa depan mereka berdua. Namun, justru Nara, orang yang ia perjuangkan, memilih meninggalkan rumah tangga demi mengejar karir di dunia entertainment yang menurutnya tidak seberapa. Mendengar itu, Nara tak tinggal diam. Ia mengingatkan bahwa selama Jung Yeol menganggur, dialah orang yang bekerja keras menafkahinya.
Pertengkaran semakin memanas hingga akhirnya hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaan perceraian mereka. Namun, mereka harus melewati masa pertimbangan selama 30 hari dan waktu ini digunakan untuk mempertimbangkan hubungannya sebelum keputusan akhir. Pertengkaran mereka berlanjut dalam perjalanan pulang. Ketika Nara menganggap jika Jungyol sebenarnya masih mencintainya, Jungyol justru mengejeknya sehingga membuat Nara semakin kesal. Di tengah pertengkarannya itu, tiba-tiba kecelakaan itu membuat keduanya terbaring di rumah sakit yang sama, dan setelah melewati tahap pemeriksaan, keduanya dinyatakan mengalami amnesia sehingga membuat mereka tidak mengingat orang-orang di sekitarnya. 다들 누구신데? 이 대가리가 나서 빠졌나? Jungyol dan Nara akhirnya mengetahui bahwa mereka sudah menikah setelah mendengar cerita dari perawat. Jungyol merasa bangga karena ia akhirnya bisa menikah dengan gadis cantik, tapi tidak dengan Nara yang merasa ilfil dengan sikap Jungyeon. Tak lama dari itu, mereka juga akhirnya mengetahui sedang berada dalam proses perceraian setelah mendengar dari cerita adiknya Nara yang bernama Nami. Sementara itu, ibu Jungyol dan ibu Nara sedang berhadapan dengan sang dokter. Dokter itu menyarankan agar mereka tinggal bersama untuk membantu memulihkan ingatan, karena lingkungan baru hanya akan menghambat proses pemulihan ingatan tersebut. Meski kedua orang tua ini tidak begitu akur dan tidak ingin anak-anak mereka rujuk, akhirnya mereka sepakat mengikuti saran dari dokter demi kebaikan anak mereka. Karena orang tua mereka sama-sama sepakat, akhirnya Jungyol dan Nara kembali bersama di apartemen mereka untuk sementara. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kondisi rumah yang benar-benar berantakan. Di sini, Ibu Nara memberi tugas pada Nami untuk mengawasi Nara agar dia tidak jatuh cinta lagi pada Jungyol sampai perceraiannya disahkan. Awalnya Nara enggan melakukan hal itu, tapi setelah ibunya mengancam sesuatu, akhirnya Nara pun menurutinya. Di malam harinya, Nami sedikit menegaskan pada mereka untuk saling menjaga jarak satu sama lain dan meminta mereka untuk saling membenci seperti dulu. Saat makan bersama, Nami menyindir Nara yang tidak mandi sehingga membuat sepotong ayam melayang ke kepalanya. Menjelang 20 hari keputusan akhir, keluarga Nara dan Jungyol mengadakan pesta kenangan. Satu persatu orang terdekat mereka pun datang, namun hal itu masih tidak membuat ingatan keduanya kembali. Saat Jungyol berada di kamar mandi, ia bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Kibe. Saat itu, Jungyol bertanya pada Kibe tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan Nara. Kibe pun menjelaskan bahwa ialah orang yang memperkenalkannya pada Nara di acara kencan buta saat dia masih bekerja di sebuah bar. Di masa lalu, Jungyol sangat ambisius dan gila belajar. Bahkan saking gilanya, ia mampu belajar di tengah keramaian orang berpesta. Saat Jungyol meminta tagihan, Kibe yang merupakan seorang pelayan salah mendengar dan mengira jika Jungyol membutuhkan teman kencan. Kebetulan juga di sana ada Nara yang lewat dalam keadaan setengah mabuk, sehingga ia pun menariknya untuk bergabung dengan Jungyol dan Nara pun langsung tertarik dengannya. Sayangnya, Nara ketakutan saat melihat senyum Jungyol yang menyeramkan. Tak lama dari itu, Jungyol tak sengaja melihat Nara yang tersedak sehingga ia langsung membantunya. Setelah itu, Jungyol pun membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun, kocaknya, Nara malah menyukai dokter yang memeriksanya saat itu, dan mereka mulai menjalin hubungan selama berbulan-bulan. Namun, hubungannya berakhir ketika dokter itu berselingkuh, dan Nara yang patah hati mulai menggila di acara pertandingan baseball, sampai-sampai kamera stadion menyorotinya, memperlihatkan Nara dan adiknya yang membawa tulisan bahwa ia baru saja diselingkuhi. Jungyol yang kebetulan menonton pertandingan tersebut melihatnya, dan di sanalah ia mulai mendekati Nara. Setelah menonton pertandingan baseball, Nara tak sengaja terjatuh sehingga ia tertinggal bus dan kehujanan. Di saat yang sama, Jungyol pun datang dan memberikan payung untuknya sehingga hal ini membuat Nara menjadi baper dan mulai menyukai Jungyol. Akhirnya, Nara pun harus ikut nebeng di mobil Kibe bersama Jungyol dan teman-temannya.
Di dalam mobil, Jungyol memberikan bola kasti yang berisi pesan ajakan untuk menonton pertandingan baseball di lain kesempatan. Nara yang membaca pesan tersebut sedikit malu dan akhirnya ia pun meminta nomor telepon Jungyol. Dan begitulah cerita mereka saat pertama kali bertemu sebelum menjadi sepasang kekasih. Di lain sisi, Nara juga mendengarkan cerita yang sama dari teman-temannya, dan ia menyadari bahwa Jungyol nampak mempesona di beberapa momen. Menjelang 15 hari menuju keputusan akhir, Jungyol dan Nara menjalani hipnoterapi untuk memancing ingatan mereka. Ahli hipnotis memandu keduanya menuju alam bawah sadar dan mulai bertanya mengenai beberapa hal di masa lalu. Dalam ingatannya, Jungyol melihat api besar membakar panci di pagi hari sebelum berangkat ujian advokat. Ahli hipnotis pun ingin tahu bagaimana itu bisa terjadi. Nara pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia hendak memasak bubur untuk Jungyol karena tahu ia menderita iritasi usus besar. Sayangnya, Nara terlalu lelah dan akhirnya panci tersebut terbakar. Melalui separuh ingatan ini, Jungyol baru menyadari bahwa sebenarnya Nara sangat perhatian pada dirinya. 미안해요. 좋게 이혼하게 되겠네요. Keesokan harinya, Nara mengikuti saran dari dokter untuk bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Begitu juga dengan Jungyol. Di tengah proses itu, Jungyol terus memikirkan alasan kenapa ingin bercerai. Sementara Nara diam-diam memperhatikan Jungyol yang terlihat begitu manis. Tapi, dia terlalu gengsi untuk mengakuinya. Malam harinya, Jungyol mengajak Nara untuk pergi berkencan melalui pesan, dan Nara pun menerima ajakannya. Pada esok harinya, mereka pergi secara terpisah agar tidak dicurigai oleh Nami. Akan tetapi, saat Nami mencurigai Jungyol, ia malah beralasan untuk membuang sampah. 쓰레기 버리러 간다며. Apaan banget anjing? Singkat cerita, mereka pun berkencan di stadion baseball berharap bisa menemukan petunjuk untuk mengembalikan ingatannya. Di sana, Nara menemukan bola baseball, namun ada seorang petugas yang mengusir mereka sehingga kencan di tempat itu pun berlangsung singkat. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, mereka pun melanjutkan kencannya dengan pergi ke sebuah restoran untuk makan bersama. Mereka terlihat begitu menikmati kebersamaan ini tanpa menyadari bahwa hubungan mereka semakin dekat. Sepulangnya dari sana, mereka terguyur hujan sehingga Jungyol memberikan payung untuk si Nara. Hal itu membuat Nara mengingat kenangannya di masa lalu dengan Jungyol, sehingga tanpa basa-basi ia pun langsung... Setelah itu, Jungyol dan Nara pergi ke barnya Kibe. Kebetulan teman-temannya yang lain juga ada di sana dan mereka semua berkumpul bersama. Melihat keromantisan dari Jungyol dan Nara, Kibe meminta mereka untuk tidak bercerai dan Jungyol pun mengiyakannya. Di malam itu, teman-temannya meminta Jungyol dan Nara untuk melakukan love shoot dan mereka yang melakukannya berujung brutal. Ekspresi teman-temannya terlihat menyesal karena sudah menyuruh melakukan love shoot yang berujung adu mekanik. Karena muak, teman-temannya pun keluar. Akan tetapi, salah satu temannya yang sedikit edan masih di sana sambil bermain kripto. Sejak saat itu, hubungan Nara semakin erat. Nami yang hanya bisa mengamati keadaan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai suatu ketika, ia tak sengaja melihat Jungyol dan Nara sedang adu mekanik, sehingga ia segera melaporkan hal itu pada ibunya. Jungyol yang panik segera menghentikannya, akan tetapi... Akhirnya, Jungyol dilarikan ke rumah sakit setelah kejadian tadi. Untungnya, Jungyol tidak mengalami cedera serius. Dan setelah apa yang terjadi, Ibu Nara memintanya untuk angkat kaki dari rumah dan Ibu Nara menjelaskan bahwa ia harus bercerai dengan Nara. Jungyol hanya bisa terdiam seolah ekspresinya menjelaskan bahwa ingatannya telah kembali tapi ia bingung menghadapi situasinya. Nara akan dipindahkan ke luar negeri sebelum ingatannya kembali. Sang ibu menjelaskan bahwa ia selalu mendukung keinginan Nara. Di saat yang lain menentang pernikahannya, ia justru merestuinya tanpa syarat. Hal itu ia lakukan demi membuat Nara bahagia. Namun, setelah mengetahui jika rumah tangga anaknya berantakan, ia tidak ingin hal itu terjadi lagi. Oleh karena itu, ia ingin putrinya pergi ke luar negeri dan menjernihkan pikirannya untuk sementara. Di suatu kesempatan, Jungyol bertemu dengan Nara yang ternyata sudah mengetahui bahwa ingatan Jungyol telah kembali.
Nara mengatakan bahwa ia bisa merasakan tatapan Jungyol yang terlihat seperti membencinya. Jungyol pun meminta maaf dan Nara sangat sedih saat Jungyol menjelaskan jika hubungannya telah berakhir. Singkat cerita, perceraian Jungyol dan Nara kini telah selesai dan tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk bersama lagi. Jungyol merasa tidak senang meski keinginannya telah terwujud dan ia terus memikirkan hal itu. Hatinya semakin sedih saat ia melihat tulisan Nara pada bola kasti yang mereka temukan saat mereka berkencan di stadion. Melalui tulisan itu, Nara mengungkapkan harapannya agar ingatan masa lalu mereka tidak kembali. Nara sangat ingin memulainya dari awal dan mempertahankan hubungannya saat ini. Keesokan harinya, Jungyol mulai berkemas untuk meninggalkan apartemen. Ibu Nara sempat berkunjung dan menyampaikan pesan pada Jungyol untuk menemui Nara di bandara sebelum dia terbang. Nampaknya, Ibu Nara ingin memperbaiki hubungan rumah tangga putrinya, namun ia menyerahkan semua ini pada Jungyol. Mendengar hal ini, teman-temannya meminta Jungyol untuk memikirkan kembali perasaannya. Namun Jungyol merasa bahwa ia tidak bisa mengubah apapun karena dokumen perceraiannya sudah dicap dan mereka tidak bisa bersama lagi. Mengejutkannya, teman Edan Jungyol yang satu ini mendadak jadi pintar saat berkata bahwa dokumen perceraian itu hanya akan diakui negara jika sudah dikirim ke kantor pusat dan jika tidak dikirim dalam waktu 3 bulan, perceraiannya akan dibatalkan. Berotak sengku. Itu artinya Jungyol masih punya kesempatan untuk menyelamatkan rumah tangganya. Di malam itu juga, Jungyol memutuskan pergi ke bandara dengan diantar teman-temannya. Sampailah mereka di bandara. Beruntung, Jungyol masih bisa bertemu dengan Nara sesaat sebelum Nara pergi. Di sini, Jungyol meminta maaf dan langsung mengungkapkan perasaannya. Jungyol berharap ingatan Nara bisa kembali meskipun lebih banyak kenangan buruk bersamanya. Setelah itu, Jungyol mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Nara. Akan tetapi, tolol banget anjing, ternyata disumpang. Yah, baru saja romantis, Jungyol langsung dibuat kesal dengan hal itu. Tapi Jungyol dengan sabar mengatakan ulang hal yang sama. Sayangnya, Nara tetap memutuskan untuk pergi. Namun, ketika Jungyol hendak pergi meninggalkan bandara, Nara memutuskan meninggalkan penerbangannya dan langsung menemui Jungyol saat itu. Nara berkata bahwa ia lupa melaporkan perceraiannya ke kantor pusat, dan ia merasa ini semua tidak adil. Meski Jungyol merasa pernikahannya sangat buruk, tapi Nara yang masih hilang ingatan merasa pernikahannya saat ini penuh dengan kebahagiaan. Nara ingin memperbaiki hubungannya dengan Jungyol, dan film pun berakhir dengan penuh kemesraan.